rahmat Allah senantiasa menyelimuti kita semuanya gitu ya. Dan senantiasa kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih Profesor Rusli sudah hadir pagi hari ini untuk menyampaikan ilmunya, dan teman-teman yang secara konsisten pagi ini hadir. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Ya memang dinamikanya kalau kebaikan ya seperti ini ya, agak sulit untuk bisa istiqomah gitu ya. Tapi tetap saja jalan intinya, dan tetap saja kita motivasi supaya yang sedang kendor bisa bangkit lagi, semangat lagi gitu ya. Dan materinya sangat dinamis, setiap kali ada silabusnya ya, dan ini sangat bermanfaat sekali. Kalau biasanya pengajian-pengajian sifatnya umum gitu ya, tanpa silabus gitu kan. Nah kalau ini ada silabusnya, jadi alangkah bagusnya kalau misalnya kita selalu ikuti secara berurutan, sehingga ilmu yang kita peroleh itu bisa bisa lengkap. Ya mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kita masuk ke materi acara inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Prof. Rusli. Langsung saja kepada Pak Prof. Kami persilakan. Ya, makasih. Orang-orang Yahudi yang tidak mengimani Nabi Muhammad. Bisa dilihat ini ya, Mbak Mat Tasrif. Kelihatan Ustaz, jelas. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih masih diberi kesempatan. Yang saya hormati Pak Kus Indartama sebagai manajer PT Telkom Sulteng. Yang saya hormati Pak Ahmad Waris dan Pak Tasrif. Alhamdulillah dalam keadaan seperti ini masih kita digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita masih bisa menghadiri pengajian meskipun dilaksanakan secara Zoom. Untuk yang pertama adalah investasi akhirat kita, itu yang penting. Karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini kan tidak lama. Maka salah satu cara supaya kita mempersiapkan kematian kita menghadap Allah adalah banyak berinvestasi di dunia, terutama terkait dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu adalah bagian dari investasi yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Yang kedua, hidup kita ini kan harus selalu dinamis, harus selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu untuk menjadi orang yang lebih baik harus tahu apa poin-poin untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu yang memang Nabi selalu menganjurkan, apabila kalian melihat taman surga, maka hadirilah. Dan ini menjadi satu prinsip penting. Tetapi memang kita tidak bisa menolak, kata Pak Kus, setiap kebaikan itu memang sulit sekali. Maka jalan menuju surga itu berliku-liku, tapi jalan menuju neraka itu mudah. Sehingga kita mungkin agak sulit bisa mengharapkan semua bisa aktif, tetapi kita tetap harus saling memotivasi, menasihati untuk banyak melakukan kebaikan. Yang pertama mungkin tema ini sebenarnya sudah banyak diulang ya oleh silabus-silabus sebelumnya. Mungkin saya akan sedikit banyak ada pengulangan, tetapi nanti ada beberapa poin yang saya tambahkan. Tema kita adalah terkait dengan persoalan amanah ini. Yang amanah ini kita semua sudah pahamlah apa amanah itu, dan amanah mempunyai korelasi yang sangat erat
terkait dengan persoalan kesuksesan dalam pekerjaan kita dan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat, ada dua konsep penting di sini. Yang pertama adalah konsep sukses bekerja dan sukses dalam pekerjaan, serta amanah. Nah, ini dua variabel penting ya, yang antara kedua variabel ini saling berkaitan ini. Nah, kalau kita memahami tentang sukses di dalam pekerjaan dan sukses bekerja, paling tidak ada beberapa indikator yang bisa kita berikan atau yang bisa kita pahami. Indikator sukses bekerja itu adalah yang pertama, ketika Anda mendapatkan promosi jabatan, maka Anda dianggap sukses. Itu indikator yang mudah kita pahami. Kedua, ketika Anda memperoleh gaji dan bonus yang signifikan, maka Anda dianggap sukses dalam pekerjaan. Ketika Anda mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan atau tempat Anda bekerja, maka Anda dianggap sukses bekerja. Ketika kompetensi dan keahlian Anda terus meningkat di dalam pekerjaan Anda atau dalam Anda bekerja, maka Anda dianggap sukses. Nah, ketika dalam pekerjaan Anda ada keseimbangan antara kerja dan hidup, itu dianggap sukses. Jadi kesuksesan itu bisa diukur dari beberapa poin seperti ini, yang bisa kita ambil dari beberapa pengalaman-pengalaman orang yang mengalami kesuksesan. Nah, kesuksesan di dalam pekerjaan dan sukses di dalam bekerja, paling tidak itu dalam pengalaman mempunyai korelasi dengan satu core value atau core akhlak yang ada di dalam Islam, yaitu adalah amanah. Kata amanah itu adalah salah satu istilah yang digunakan dan diambil dari bahasa Arab. Jadi bukan istilah dari bahasa Indonesia, tetapi dari bahasa Arab. Dari akar kata alif atau hamzah, mim, dan nun, amanah. Yang di dalam bahasa Arab kata amanah nanti akan memunculkan turunan kata iman. Yang kedua kata aman. Yang masing-masing ketiga istilah ini mempunyai akar kata yang sama, yaitu a, ma, dan na, atau hamzah, mim, dan nun. Nah, amanah itu mempunyai keterkaitan dengan iman. Karena orang yang amanah itu pasti orang yang mempunyai keimanan. Keimanan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu percaya dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah ketika Anda diberikan tugas, maka Anda harus bertanggung jawab dengan tugas itu. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Nah, kata amanah mempunyai hubungan dengan kata aman, keamanan. Maka orang yang diberikan amanah, maka orang-orang di sekitarnya itu akan merasa secure dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Kedua, dia profesional. Ketiga, dia jujur. Yang ketiga, dia adil. Itu adalah beberapa indikator dari kata amanah. Maka antara ketiga istilah ini mempunyai kaitan. Iman menjadi dasar di mana amanah itu bisa dilaksanakan, dan amanah mempunyai konsekuensi, hasilnya adalah berupa security, keamanan. Keamanan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Keamanan dalam pekerjaan dan keamanan di tempat bekerja. Yang ini akan membantu meningkatkan produktivitas dalam perusahaan kita. Nah, apa yang menjadi indikator amanah? Sebenarnya banyak ya, kalau kita membaca beberapa teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, paling tidak ada 3 poin yang saya pikir itu bisa menjelaskan bagaimana mengukur seorang itu amanah atau tidak. Nah, ukuran yang pertama adalah bertanggung jawab atau responsibility. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan atau trust. Yang ketiga adalah menepati janji atau wafa'ul wa'ad, menepati janji. Nah, ketiga poin ini adalah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur seorang itu amanah atau tidak. Meskipun banyak indikator-indikator lain, tetapi ketiga ini sudah cukup untuk mengukur Anda atau kita mempunyai sifat amanah atau tidak. Yang pertama adalah kita akan coba membahas secara lebih singkat ya. Bertanggung jawab. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mas'uliyah. Nabi pernah mengatakan,
setiap dari kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya terhadap yang dipimpinnya. Artinya apa? Ketika Anda menjadi manusia, pada saat yang sama Anda menjadi pemimpin terhadap diri Anda. Memimpin semua anggota tubuh Anda, memimpin mata Anda, memimpin telinga Anda, dan memimpin akal Anda. Maka semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam Al-Qur'an, nanti pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan terkait dengan hati dan akal Anda itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ini adalah menggerakkan ketiga potensi itu. Tapi ketika kita berada di satu tempat dalam masyarakat, lalu kemudian diberikan amanah untuk melakukan satu tugas, maka kita harus mempunyai sifat dan karakter bertanggung jawab. Maka salah satu untuk mengukur apakah kita bertanggung jawab atau tidak terhadap tugas yang diberikan adalah Anda mengerjakan tugas secara profesional atau tidak. Secara profesional itu maksudnya sesuai dengan apa yang menjadi arahan. Yang kedua, sesuai dengan target yang ditetapkan. Itu profesional. Jadi bukan bekerja sembarangan, tanpa konsep, tanpa narasi, tapi bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi arahan dari perusahaan. Nah, itu dianggap profesional. Dan dari pekerjaan itu nanti apakah target pencapaian itu maksimal atau tidak. Nah, orang yang bertanggung jawab pasti akan mendapatkan target pencapaian yang maksimal. Maka salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur apakah kita bertanggung jawab atau tidak adalah apakah kita mengerjakan tugas secara profesional. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan. Dan Nabi Muhammad SAW itu menegaskan bahwa ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan, Nabi memerintahkan kita melakukannya dengan profesional. Kenapa? Karena Allah suka. Kata Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ini sering diulang ini di dalam kajian-kajian Telkom. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila seseorang melakukan satu pekerjaan, maka dia melakukannya dengan itqan, dengan profesional. Dan ketika Allah mencintai orang yang melakukan pekerjaan secara profesional, tentu hasilnya adalah Allah akan memberikan keuntungan kepada orang itu. Baik keuntungan terkait dengan spiritual, dengan teologis misalnya, yaitu pahala, di mana pekerjaan dalam perspektif Islam itu ada kaitannya dengan persoalan pahala. Jadi jangan anggap bahwa kita bekerja itu nggak ada dimensi ibadah. Ada dimensi ibadah kalau kita mengerjakan itu. Yang pertama memang berdasarkan keridhaan Allah. Kalau kita melakukan satu sesuai dengan keridhaan Allah, tentu melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Allah. Nah, arahan Allah itu adalah melalui lisan Nabi Muhammad SAW melakukan pekerjaan harus profesional. Jadi mengerjakan tugas secara profesional itu ajaran dari Islam. Dan itu bagian dari indikator apakah Anda bertanggung jawab atau tidak terkait dengan pekerjaan Anda. Jadi ukurannya sederhana saja. Anda mengerjakan secara profesional atau tidak? Kalau iya, Anda bertanggung jawab. Jadi maksud dengan profesional adalah tadi, kita melakukan sesuai dengan arahan-arahan yang ditetapkan oleh perusahaan, tidak keluar dari frame tersebut. Yang kedua, mencapai target yang sudah ditetapkan. Kalau bisa bukan cuma sekedar mencapai target, tapi melebihi target. Katakanlah misalnya kita disyaratkan satu hari bisa menyelesaikan 10 target, tapi kita bisa melaksanakannya melebihi dari 10, maka itu dianggap profesional. Jadi ukurannya sangat mudah. Yang kedua, ukuran yang kedua untuk mengukur apakah Anda amanah atau tidak adalah ukurannya adalah trust, yaitu menjaga kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah menjadi penting karena seseorang itu bisa sukses dalam pekerjaannya ketika dia dipercaya oleh orang lain.
untuk bisa dipercaya oleh orang lain, maka salah satu syaratnya adalah harus punya sifat siddiq, yaitu sifat jujur di dalam pekerjaan. Jujur itu transparan. Transparansi bagian dari kejujuran, di mana kita melaporkan sesuai dengan fakta yang ada, tidak disembunyikan. Itu jujur. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau termasuk orang yang sangat jujur di dalam berdagang dan berniaga. Maka Nabi di dalam realitas bisnisnya itu tidak pernah merugi, karena beliau adalah orang jujur. Kalau kita bicara dan baca buku-buku yang terkait dengan perekonomian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berdagang, beliau menjelaskan secara detail barang atau produk yang ditawarkan kepada orang lain. Kalau memang ada cacat, dia sebutkan ini ada cacatnya, dan seterusnya. Sehingga orang ketika mendengarkan penjelasan dari Nabi di dalam berniaga itu akan muncul empati dan simpati, sehingga mereka senang. Nah, kesenangan terhadap penjual itu merupakan bagian dari salah satu untuk mendapatkan keuntungan. Maka Nabi di dalam berdagang nggak pernah rugi tuh. Bahkan Siti Khadijah begitu kagum dengan Nabi berdasarkan informasi dari pembantunya Maisarah yang mendampingi Nabi dalam berdagang, di mana Nabi diminta untuk menjual dagangan-dagangan dari Siti Khadijah yang saat itu adalah saudagar kaya raya di Mekah. Jadi pada zaman sebelum Nabi, perempuan mempunyai power. Karena salah satu... Pak Prof, sepertinya slide-nya tidak bergerak, Pak Prof. Apa yang bergerak? Slide-nya ya. Belum saya gerakkan ini, Bu. Oh, belum, siap. ya. Jadi, misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau pada saat ketika melaksanakan bisnisnya itu, begitu transparannya, dia menjelaskan secara detail produk tersebut, sehingga Siti Khadijah itu merasa sangat tertarik dan kagum terhadap Nabi Muhammad SAW, karena tidak untung terus. Nah, karena tertariknya itulah maka muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi pun dilamar oleh Siti Khadijah. Ya, meskipun dalam artian Nabi melamar Siti Khadijah, tetapi Siti Khadijah sudah memberikan lampu hijau untuk bisa dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak keuntungan itu. Nah, salah satu untuk menjaga kepercayaan adalah sikap jujur. Yang kedua, adil. Dan adil ini merupakan prinsip dasar agama Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah, jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kelompok orang membuat kalian tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena keadilan adalah lebih dekat dari takwa. Kadang-kala kita sering melihat di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi itu karena perbedaan etnik, perbedaan agama membuat seseorang tidak berlaku adil. Maka di dalam sebuah perusahaan seharusnya sekat-sekat seperti itu dihilangkan, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, kalau seandainya seorang diberikan amanah sebagai pimpinan lalu mempunyai sifat adil, maka dia hilangkan sekat-sekat itu. Selama dia punya potensi, selama dia mempunyai integritas, maka orang tersebutlah yang mempunyai peluang untuk bisa menjalankan satu posisi yang sangat penting, misalnya seperti itu. Jadi menjaga kepercayaan itu bisa diukur dengan sejauh mana dia jujur. Yang kedua, sejauh mana dia adil. Nah, yang berikutnya adalah menepati janji. Dan menepati janji ini ajaran Islam. Al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Nah, salah satu yang membuat orang-orang Yahudi kenapa dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena watak orang-orang Yahudi itu tidak pernah menepati janji. Konflik-konflik yang sekarang terjadi antara Israel dengan Palestina itu salah satunya adalah terkait dengan persoalan ini. Memang karakter dari orang-orang Yahudi seperti itu dan sulit untuk diubah. Dari dulu sampai sekarang memang mereka mempunyai karakter seperti itu. Dan Islam atau Allah dalam Al-Quran itu sudah banyak menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Yahudi itu sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat tidak mau menepati janji ini. Dijadikan monyet, dijadikan babi, al-khanazir wal qirada disebutkan di sana. Dijadikan monyet dan jadikan babi. Karena apa? Karena mereka tidak menepati janji yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah
dilarangnya untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabtu atau berlaut mencari ikan pada hari Sabtu. Mereka memang tidak melaksanakan itu, tetapi mereka membuat satu perangkap supaya ikan itu masuk ya pada hari Sabtu itu, pada hari Jumat, sehingga ikan pada hari Sabtu itu bermunculan karena memang tidak ada orang yang melakukan pekerjaan di situ, tapi dia sudah membuat perangkapnya, sehingga dari apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk pelanggaran terhadap janji yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kemudian dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet dan menjadi babi-babi. Dan masih banyak cerita yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Sehingga menepati janji menjadi sangat penting karena salah satu yang mengantarkan orang kepada kesuksesan itu adalah menepati janji, dan menepati janji adalah indikator untuk mengukur seorang amanah atau tidak. Nah, salah satu caranya adalah misalnya pada saat ketika kita masuk ke sebuah perusahaan, tentu kan di sana ada kontrak tuh, kontrak kinerja atau kontrak kerja. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau kita ingin dianggap sebagai seorang yang amanah, maka kontrak kerja dan kinerja itu harus dijalankan. Termasuk misalnya kontrak kinerja adalah membangun spiritualitas. Karena spiritualitas itu terkait dengan persoalan kesuksesan. Dan itu sudah dicanangkan di awal-awal silabus PT Telkom bahwa ada hubungan yang sangat erat antara spiritualitas dengan kesuksesan sebuah perusahaan. Dan itu dibangun satu kontrak kinerja. Dan kalau seandainya ada salah satu pegawai yang tidak melaksanakan kontrak kerja itu atau kontrak kinerja, maka nanti akan berakibat pada hal-hal yang lainnya. Misalnya kenaikan atau promosi jabatan, terkait dengan persoalan bonus, gaji, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari konsekuensi karena melanggar kontrak kinerja. Maka usulan saya, bagian dari pengajian ini itu harus dimasukkan sebagai bagian dari kontrak kinerja, dan itu dari awal memang sudah ditetapkan. Misalnya kalau tidak menghadiri terkait dengan apa istilahnya ini ya, spiritual management training ya, pelatihan manajemen spiritual lah kalau bahasanya kita seperti itu bagian dari sebuah kerja, dan itu harus dibangun kontraknya sehingga masing-masing pegawai harus mengikuti, apakah secara offline atau secara online. Itu harus mengikuti karena itu bagian dari membangun etos kerja, dan etos kerja yang baik itu bisa tumbuh melalui spiritualitas, dan spiritualitas bisa dibangun melalui kajian-kajian seperti ini. Yang kedua, mencapai target yang telah ditetapkan. Itu bagian dari janji. Karena janji kita pada saat masuk sebuah perusahaan itu seperti itu. Anda harus bekerja sesuai dengan keinginan dari sebuah perusahaan. Targetnya adalah seperti ini, maka harus mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi ukuran untuk mengukur kita aman atau tidak sebenarnya mudah. Pertama, bertanggung jawab. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan, dan yang ketiga adalah menepati janji. Itu 3 indikator yang mudah digunakan untuk mengukur seorang amanah atau tidak. Saya pikir untuk materi kita terkait dengan persoalan silabus ini saya anggap selesai ya, karena waktu kita mungkin tidak terlalu banyak, dan terkait dengan persoalan fikih saya pikir ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami ya, terkait dengan persoalan memilih pemimpin ini, karena dikit lagi kita akan memasuki satu pilpres ya, dan pileg juga. Nah, di dalam Islam itu sudah dibuat satu arahan-arahan yang mungkin tidak semua orang setuju dan sepakat, tetapi ini adalah arahan-arahan yang kita jalankan masing-masing bagi penganut agama masing-masing yang termasuk Islam. Nah, di dalam Islam memilih pemimpin secara umum itu merupakan satu kesepakatan ya, ijma, dan itu hukumnya adalah wajib. Jadi memilih pemimpin itu wajib dan merupakan satu kesepakatan yang tidak boleh tidak harus ada. Bahkan pada saat ketika kita melakukan perjalanan safar, maka perlu ada seorang yang kita angkat untuk menjadi pemimpin. Yang pertama mungkin terkait dengan persoalan pengaturan ketertiban. Karena kalau tidak ada pemimpin repot. Sehingga secara logika itu bisa kita pahami bahwa memilih pemimpin penting. Tetapi secara agama,
persoalan memilih pemimpin itu bukan persoalan logika, tapi persoalan agama. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya memilih pemimpin. Dan kita pun paham bahwa tanpa pemimpin setengah mati kita menjalankan sebuah organisasi, sebuah usaha, dan hal-hal lainnya. Sehingga memilih pemimpin itu kewajiban bukan hak. Ini yang perlu dipahami. Jadi memilih pemimpin itu adalah kewajiban bukan hak di dalam Islam. Yang kedua adalah ketika memilih pemimpin itu ada beberapa kriteria. Kriteria menurut Islam, yang ketika kita bicara Islam tentu kita bicara tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu begitu. Tuntutan kita seperti itu. Ketika kita bicara Islam, maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ukurannya itu. Nah, apa kata Sunnah Nabi? Nabi pernah mengatakan, pemimpin yang terbaik adalah mereka yang kau cintai. Dan pemimpin itu mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Itu kata Nabi. Nah, seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Artinya tidak connect. Kalau tidak connect berarti nggak ada kepatuhan di situ. Ini salah satu kriteria pemimpin menurut Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah yang kau cintai dan dia cinta kamu, yang kau merasa butuh terhadap mereka sehingga kau mendoakan kesejahteraan dan kepemimpinan mereka dan mereka pun berdoa untuk kesejahteraan kamu. Maksud berdoa di sini adalah membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Itu salah satu kriterianya. Nah, kalau seandainya kita mengangkat seorang yang mengurus urusan umat Islam, dan kita tahu bahwa di antara mereka masih ada orang yang lebih layak, sesuai dengan pilihan Allah, berdasarkan beberapa kriteria yang disebutkan, maka orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas kalau kita ada beberapa pilihan, katakanlah 4 pilihan. Di antara pilihan itu kita tahu bahwa ada satu yang lebih baik dan lebih bagus dari semua aspek. Yang itu bisa diukur dari track record-nya, dari cara dia memimpin dan sebagainya. Lalu kita memilih yang lain. Memilih yang lain. Maka kata Nabi, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Maka orang itu sudah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan orang-orang beriman. Ini jelas hadisnya. Man ista'amala rajulan ala asabatin wa fihi man huwa ardallahu minhu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa yang mengangkat seorang untuk mengelola urusan kaum muslimin, apakah itu presiden dan lainnya, lalu ia mengangkatnya, sementara pada saat yang sama dia tahu ada orang yang lebih layak dan lebih sesuai daripada orang yang dipilihnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini jelas dan tegas. Jadi memilih itu nggak boleh kita dipengaruhi oleh iming-imingan harta. Kalau kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang baik, lalu kemudian diiming-imingi harta untuk memilih yang kedua, lalu kita memilih yang kedua dan kita tahu bahwa yang pertama adalah yang baik, maka kita berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Kita dianggap tidak beramanah, tidak mempunyai tanggung jawab dan kejujuran. Oleh karena itu, maka prinsip terima saja apa yang diberikan orang, tapi jangan coblos dia. Itu nggak boleh juga. Jadi kalau kita tahu bahwa orang tersebut memang tidak layak untuk dijadikan pemimpin, lalu dia memberikan sesuatu kepada kita untuk mencoblosnya, kita bilang, ambil saja duitnya, tapi coblos yang lain. Itu nggak boleh juga, karena kita dianggap munafik, itu tidak jujur. Kita sudah menerima dari orang lain, sementara kita memilih yang lain. Itu dianggap munafik. Kita tolak bahwa pilihan kita bukan dia. Jadi harus tegas. Nggak boleh pakai prinsip yang sering didengungkan banyak orang saat ini, bahwa ambil uangnya, pilih yang lain. Jangan coblos orang, itu nggak boleh. Seperti itu. Oleh karena itu, maka kalau ditanya gimana golput? Nah, di dalam peraturan negara memang itu adalah hak ya, hak setiap orang untuk memilih atau tidak memilih. Tetapi dalam Islam, kalau kita tahu ada orang yang lebih baik, yang itu bisa memberikan dan mengatur urusan umat Islam, maka kita harus wajib memilihnya.
Jadi nggak boleh golput. Tapi kalau kita tahu bahwa di antara mereka tidak ada yang layak, kita cari mana yang lebih mendekati kepada kebaikan. Dan kalau seandainya memang sulit kita melihat adanya kebaikan pada diri mereka, maka kita bisa saja untuk tidak memilihnya dengan alasan bahwa itu bukan merupakan kewajiban, tapi merupakan hak. Karena di dalam undang-undang negara kita, memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Berarti kita bisa melepaskan hak kita untuk tidak memilih atau memilih siapapun. Nah, saya pikir ini beberapa poin penting ya yang terkait dengan terkait dengan fikih politik, dan ini penting untuk kita pahami. Dan memang kalau kita ingin memahami lebih dalam lagi, kita harus membaca buku-buku yang bicara tentang fikih politik, karena ini penting di dalam Islam diatur secara lebih jelas dan tegas. Saya pikir untuk kajian kita pada pagi hari ini saya anggap selesai. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar, saya silakan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof atas materinya tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan silabus amanah menjamin sukses dalam bekerja. Tadi sempat saya note ada beberapa indikator ya terkait dengan kepercayaan. Yang pertama menepati janji. Yang kedua juga orang itu bisa dibilang dapat dipercaya kalau dia itu adil. Dan yang ketiga tentunya amanah. Kemudian juga Pak Prof melanjutkan dengan materi fikih yang sesuai dengan isu yang kita alami saat ini, dan kita akan pemilu ya tidak lama lagi, yaitu berkaitan dengan fikih di dalam memilih pemimpin. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin diskusi atau ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Ini sudah ada pertanyaan masuk di chat box Pak Prof. Mungkin langsung saja saya bacakan ya. Seperti apa kedudukan politik dalam pandangan Islam? Melihat akhir-akhir ini ada beberapa Muslim yang menilai bahwa politik itu buruk. Ya, langsung saya jawab saja Pak Tasrif ya. Silahkan Pak Prof. Yang pertama, di dalam Islam itu tidak ada pemilihan antara politik dan agama ya. Jadi agama di dalam Islam itu mengatur persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial budaya, dan lain sebagainya. Jangan kita beranggapan bahwa agama kita hanya mengatur soal ibadah, tapi soal-soal muamalah, soal-soal lainnya pun diatur, termasuk terkait dengan urusan politik. Jadi karena diatur di dalam Islam, maka politik itu adalah sesuatu yang baik. Karena politik itu dalam bahasa Arab disebut dengan siasa. Siasa itu artinya adalah satu strategi untuk melakukan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat. Itu politik tuh. Jadi yang menjadi targetnya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka di dalam politik Islam itu ada satu kaidah, yang kaidah ini menjadi dasar tasarruful imam ala ra'iyah manutun lil maslahah. Jadi apa yang terkait dengan kebijakan dan perbuatan para pemimpin terhadap rakyatnya itu terikat dan terkait dengan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung kemaslahatan masyarakat, maka kebijakan itu harus dihapus, harus diamandemen. Karena memang di dalam persoalan kepemimpinan dan performanya, kinerjanya, itu harus dikaitkan dengan persoalan kemaslahatan. Oleh karena itu, maka pemimpin harus tahu bahwa dia dipilih rakyat, maka dia harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan seperti yang kita lihat sekarang ini, oligarki kan. Kita tahu di Rempang dan lain sebagainya itu banyak terjadi konflik. Kenapa? Karena terlihat bahwa kebijakan itu hanya dikaitkan dengan persoalan investasi, yang dikaitkan juga dengan persoalan kepentingan oligarki, sehingga tidak heran kalau masyarakat merasa dirugikan. Seharusnya kebijakan-kebijakan itu harus dihilangkan, termasuk misalnya terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan persoalan masyarakat, seperti sembako, kemudian terkait dengan bahan bakar dan lain sebagainya, itu seharusnya menyesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak boleh membuat satu kebijakan yang itu bisa merugikan masyarakat. Jadi politik itu pada dasarnya adalah sesuatu yang baik. Tapi karena kita melihat politik yang terjadi dalam masyarakat kita seperti itu, maka
seperti yang terjadi di DPR dan lain sebagainya, maka kita berkesimpulan ternyata politik itu buruk tuh. Kenapa? Karena yang diperlihatkan oleh mereka adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan masyarakat. Maka muncullah kesan dalam masyarakat bahwa politik itu buruk dan kita harus menghindar dari politik. Nah, itu keliru. Politik itu adalah baik dan kita harus terlibat di dalam persoalan politik. Tapi politik dalam Islam itu basisnya adalah kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian para politisi kita. Saya pikir itu Pak Tasrif ya, dari Ibu Ria ya. Ya, Pak Prof. Ya, semoga menjawab ya, Ria. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, saya Cip. Silahkan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurjana. Selamat bertemu Pak Prof. Rusli. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu Nurjana ya. Walaupun hanya Vikon ya. Saya pikir sudah Iya. pengen Ibu. Sudah lama lagi Pak. Baik, kalau kita berbicara amanah, maka rujukan kita dalam Al-Quran itu pada surat Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, kalau berbicara kata amanah, maka itu artinya jujur, orang yang dapat dipercaya. Nah, pertanyaan yang pertama saya, bagaimana Pak Prof. Ustadz Rusli kalau kita dapatkan di lingkungan kita, baik itu di lingkungan perusahaan atau sekeliling kita, ada orang yang jelas-jelas tidak amanah. Nah, apa sikap kita sebagai seorang Muslim? Kira-kira apa sikap yang perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim dalam hal menyikapi atau bertindak kepada orang yang tidak amanah itu? Yang kedua, kalau juga berbicara amanah, ada orang yang kita lihat, orang ini bisa dipercaya, tetapi dia tidak mau menerima amanah itu. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut? Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, oh, ini pertanyaannya kritis sekali nih Ibu Nurjana ya. Yang pertama, memang amanah ini adalah salah satu prinsip penting, baik bagi individu kita terkait dengan diri kita sendiri maupun terkait antara diri kita dengan masyarakat di mana kita tinggal. Apakah itu di sebuah perusahaan atau di suatu masyarakat secara umum ya, itu menjadi satu hal yang penting. Karena orang yang amanah, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-amin, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya dan dicintai oleh masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka dengan orang yang amanah. Itu orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Nabi, itu dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka dikenallah Al-Amin, orang yang sangat jujur. Jujur ini adalah salah satu indikator orang yang amanah itu. Yang katakan tadi. Dari kata Al-Amin, kata amanah. Nah, sikap jujur Nabi, itu pada saat ketika Nabi mendeklarasikan sebagai Nabi, itu muncullah berbagai pertentangan. Pertentangannya bukan karena menolak Nabi sebagai orang yang jujur, bukan. Tetapi karena ada beberapa hal lain yang mengancam kedudukan mereka kalau mereka ikut Nabi. Karena ajaran-ajaran Nabi itu adalah ajaran-ajaran persamaan, kesetaraan. Dan itu tidak dikenal oleh orang Arab. Misalnya tidak ada budak, perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang sama, dan lain sebagainya. Itu tidak dikenal dalam masyarakat Arab. Dan itu bisa membahayakan mereka. Maka mereka menolak bukan karena mengingkari Nabi sebagai Al-Amin, sebagai orang yang jujur. Tetapi karena ada hal-hal lain yang bisa membahayakan. Nah, kalau seandainya kita melihat di sebuah tempat kerja kita atau dimanapun juga ada orang yang diberikan tugas, tetapi dia tidak menjalankan tugas itu dengan baik atau tidak amanah, yang indikatornya ada 3 tadi. Dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya,
Yang kedua, dia tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada saat ketika dia diberikan tugas itu kan ada kesepakatan, ada kontrak kerja, atau kontrak kinerja, dan dia tidak menjaga kepercayaan, kepercayaan yang diberikan. Maka kita akan melihat bahwa akibat dari tidak amanah tersebut yang diberikan kepada orang tersebut ini nanti akan berakibat kepada sesuatu yang membahayakan masyarakat atau membahayakan komunitas tempat kita bekerja atau perusahaan kita misalnya. Maka kalau kita lihat ada orang seperti itu, tugas kita adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka langkah pertama kita adalah menegurnya. Tapi ingat, menegurnya bukan di depan publik. Karena di depan publik itu kadang-kadang bisa membuat dia tersinggung, tapi kita ajaklah bicara. Kita ajak misalnya sambil ngopi-ngopi misalnya. Kalau yang bagus, kalau misalnya pemimpin punya bawahan yang tidak amanah, itu tinggal ajak saja ngopi-ngopi, kemudian baru diberitahu bahwa di dalam bekerja itu harus ada unsur amanah. Karena kalau tidak amanah nanti akan memberikan kerugian kepada berbagai pihak. Jadi diberitahu. Kita nggak boleh mendiamkan itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya kita sudah beritahu, ternyata dia tidak menjalankan, kita terlepas dari itu. Kalau posisi kita dengan dia itu sama, tapi kalau posisi kita sebagai pemimpin, kepada bawahan yang kita berikan tugas dan amanah tidak dijalankan, kita bisa menegurnya dengan memberikan sanksi kepada dia. Bahwa sanksi itu adalah bukan karena orang tersebut, tetapi karena apa yang dia lakukan, ketidakαμanahan itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, maka itu perlu diberikan sanksi. Sanksinya ya bisa dalam bentuk di mana dia dicopot dari jabatannya, atau mungkin gaji dan bonusnya bisa dikurangi dan lain sebagainya. Itu bagian dari sanksi yang bisa diberikan supaya dia jera dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka briefing terkait dengan persoalan spiritualitas Islam itu menjadi penting ya. Karena memang sekali lagi saya katakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara good spirituality dengan kesuksesan. Spiritualitas yang baik itu mempunyai korelasi dengan kesuksesan, dan itu sudah banyak penelitian sehingga ini menjadi sangat penting. Yang kedua, gimana kalau ada orang yang amanah, kita tahu jujur, tapi dia tidak mau menerima jabatan. Yang pertama perlu dipahami bahwa tugas dan jabatan itu adalah bukan kewajiban dan hanya pilihan. Misalnya dia diberikan tugas, kecuali memang ditetapkan bahwa ini adalah sesuatu yang wajib diambil. Tapi menerima posisi sesuatu misalnya, dan dia merasa dia tidak yakin ya, dia amanah tapi dia tidak merasa yakin, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia tidak mau menerima karena hal lain itu, maka itu saya pikir sah-sah saja ya. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi orang lain yang bisa menduduki posisi itu, dan dia adalah orang yang paling tepat, maka kita bisa mendorong dia untuk bisa menempati dan kita membantu dia. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima, kita mengambil orang yang beramanah yang lebih rendah dari dia, tapi tetap malai drukukulu, laya drukukulu. Ada satu kaidah, kalau kita nggak bisa mencapai keseluruhan atau mencari orang yang bisa diberikan tugas dan dia itu adalah orang amanah 100%, maka kita bisa cari yang lebih kecil dari itu, ya yang 80% amanah. Karena kalau nggak seperti itu bisa memberikan dampak negatif kepada perusahaan kita. Jadi itu adalah hak ya, kalau menurut saya itu adalah hak. Tetapi kalau seandainya tidak ada orang lain, maka kita harus mendorong orang itu untuk menerima amanah tersebut. Saya pikir itu Bu Nur ya. Ya, ini juga ada pertanyaan ini. semoga bisa menjawab Bu Nur. Ya, ini pertanyaan ada melalui chat box. Mungkin saya langsung gabungkan juga dengan ada pertanyaan juga ini Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan amanah di dalam ajaran Islam? Jadi Ustadz, kadang beberapa Ustadz itu menyampaikan kalau kita memilih pemimpin itu dilihat dari agama. Tapi kadang juga ada orang yang kelihatannya itu baik dalam agama tapi tidak memahami secara sistem pemerintahan Ustadz. Misal secara soft skill dalam memimpin masyarakat itu kurang bagus. Kalau kita melihat juga dari perjalanan
sahabat Nabi, ada juga sahabat Nabi itu apa, kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, yang dia itu orang yang soleh tapi malah tidak dianjurkan oleh Nabi untuk menjadi pemimpin, Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana indikator kita dalam melihat dan juga memilih pemimpin, Ustaz? Ya, memilih pemimpin itu adalah satu ajaran yang sangat penting. Bahkan dia merupakan saudara kembar dari agama. Tahu amani, kata Imam Al-Ghazali, antara agama dan kepemimpinan, Sultan itu adalah dua saudara kembar. Berarti penting sekali. Nah, karena dia adalah satu yang penting, maka perlu diatur tuh oleh Islam. Allah mengaturnya. Maka cara Allah mengatur bagaimana kita memilih pemimpin ini terkait dengan kemaslahatan ya. Maka yang pertama kali di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita memilih, pilihlah yang seagama. Itu jelas itu. Dan ini bukan bagian dari politik identitas, ini adalah bagian dari persoalan perintah keagamaan. Jadi bukan kita buat sendiri, ini perintah keagamaan. Maka pilih yang pertama adalah yang memiliki keterkaitan dengan keagamaan, sama agama. Dalam arti apa? Karena kalau orang satu agama berarti ada satu perhatian. Misalnya kepedulian terhadap Islam itu pasti ada. Kepedulian terhadap lain-lainnya dan lain sebagainya itu pasti ada. Itu kalau satu agama. Tetapi dalam kepemimpinan bukan cuma soal agama, tapi ini soal kelayakan. Ahlan, orang bilang ahlan. Soal kelayakan. Dia punya kemampuan tidak? Kalau dia tidak mempunyai kemampuan, maka dia tidak layak meskipun dia seorang muslim yang baik. Karena tidak semua orang muslim baik punya kemampuan memimpin. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Nabi nggak kasih. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu lemah di dalam kepemimpinannya. Dia mudah tersentuh, tidak tegas. Nah, kalau orang tidak tegas, memimpin repot. Kenapa? Ada perasaan kasihan. Padahal ini perlu dilaksanakan, perlu dieksekusi. Maka perlu yang tegas. Maka ada beberapa kriteria yang disebutkan di dalam Islam itu adalah dia mempunyai track record-nya. Maka ada disebut dengan apa? Ada istilahnya itu apa? Fit and proper test itu. Ada uji kelayakan dan kesesuaian. Nah, salah satu cara untuk mengukurnya adalah pertama rekam jejaknya itu. Dia orang baik apa enggak sebelumnya, maka diukur itu. Ini di dalam fikih Islam disebutkan itu. Dilihat, dia ini orang baik apa enggak. Dia kalau di masyarakat seperti apa. Dia punya pengalaman sebagai seorang pemimpin atau tidak. Kalau dia punya pengalaman sebagai pemimpin, kira-kira track record-nya seperti apa. Apa kemaslahatan yang diterima kepada masyarakat yang dipimpinnya. Itu salah satu ukuran seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengukur itu dengan fit and proper test dalam artian seperti itu, maka orang ini layak. Jadi, kriteria agama menjadi penting karena ini bukan bagian dari politik identitas, tapi bagian dari ajaran keagamaan kita. Yang kedua, bukan cuma sekedar agama, tetapi juga mempunyai kemampuan yang itu bisa mengayomi semua komunitas agama yang lain. Jadi memimpin bukan cuma untuk Islam, tapi untuk komunitas agama lain. Kalau dia Islam yang baik, mempunyai kemampuan, maka yang pasti komunitas agama lain akan terayomi karena Islam tidak pernah ajarannya itu melakukan diskriminasi terhadap komunitas agama lain. Itu diberikan hak yang sama. Dan itu ajaran Islam. Maka Al-Quran pernah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu komunitas yang lain. Apa itu komunitas yang berbeda agama, komunitas berbeda etnik, lain sebagainya, membuat Anda tidak berlaku adil. Maka berlaku adil lah kata Allah. Adil itu artinya tidak diskriminatif loh terhadap komunitas itu. Diberikan hak-haknya. Dan dalam Islam itu jelas. Cuma memang banyak yang Islamfobia. Itu persoalannya. Di dalam masyarakat kita belum mengerti Islam, tetapi sudah memberikan satu penilaian terhadap Islam sebagai sesuatu yang menakutkan. Khilafah dan lain sebagainya. Itu yang mengkhawatirkan mereka. Maka diangkatlah isu-isu radikalisme, isu-isu khilafah yang tujuannya adalah untuk membuat kita itu nggak memilih orang Islam sendiri. Kita kan repot juga akhirnya. Yang terjadi adalah muncullah politik identitas. Yang politik identitas itu selalu dikaitkan dengan Islam. Bukan dengan komunitas agama yang lain. Nah, ini menjadi persoalan besar. Padahal soal itu nggak menjadi penting ya. Yang terpenting adalah ketika dia menjadi seorang muslim yang baik, mengerti agamanya, dan dia mempunyai kemampuan memimpin yang baik, maka dia yang perlu kita pilih. Karena pasti akan mengayomi semuanya. Nah, pertanyaan dari Yoga ya, bagaimana cara milih pemimpin yang baik dan amanah dalam ajaran Islam? Yaitu tadi yang pertama, kita harus melihat track record-nya, karena kita mungkin nggak tahu orang siapa dia. Track record-nya dari aspek religiusitas, keagamaannya,
Dari aspek sosiabilitas, kemampuan sosialnya seperti apa, dari aspek kemampuan memimpinnya seperti apa. Yang dalam bahasa kita disebut dengan track record-nya, ada rekam jejaknya itu seperti apa. Itu menjadi dasar untuk memilih. Kalau kita rekam jejaknya nggak bagus, lalu dia dicalonkan sebagai pemimpin, kita pilih, ini akan masalah. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Kalau ada calon yang lebih baik, dan kita tahu dia lebih baik, lalu kita memilih calon lain yang tidak baik, maka faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Maka Anda telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada orang beriman. Maksudnya apa? Allah sudah suruh pilih yang baik, Nabi sudah suruh pilih yang baik, tapi kita nggak milih yang baik. Berarti kita telah berkhianat kepada umat Islam. Anda menjatuhkan umat Islam. Kenapa? Karena kalau pemimpin dia tidak baik, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan umat Islam, menyengsarakan masyarakat. Seperti itu. Nah, ini perlu disebarluaskan bahwa kita harus memilih pemimpin yang baik karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu Pak Tasrif ya. Baik Pak Prof. Ya, makasih banyak Pak Prof. Sangat jelas ya apa yang disampaikan. Mungkin masih banyak ini yang ingin bertanya, tapi karena waktu kita terbatas, sudah lewat ya pukul 9, jadi bisa disimpan dulu pertanyaannya teman-teman, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan exposter berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Prof atas materinya, dan selalu kita doakan semoga Pak Prof selalu dalam keadaan sehat. Baik Pak Prof, sebelum kita tutup acara exposter kita, mohon izin Pak Prof untuk bisa memimpin doa penutup untuk kita semua Pak Prof. Mari teman-teman semua, jamaah majelis Zoom ya, majelis Zoom PT Telkom, sebelum kita menutup dengan doa, kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat semoga apa yang kita laksanakan ini memberikan manfaat, mendapatkan keberkahan, perlindungan, kesehatan, dan keluasan rezeki. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'ala al-'afiyah, nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup acara exposter kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak Waris dan Pak Tasrif dan semua teman lain. Terima kasih Pak Ustadz.